مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا الكرم يضل المنكر يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يوضح كل الحرام يقهر كل الطغى يعدل بين الحنان ويؤمن الخائبين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ihsanu. Ya, hal berikutnya. Terima al-ihsanu. Asalisu al-ihsan dini al-ihsanu wa huwa qalul ibadati wa adauha ala wajhiha al-mahmudi bi-syu'in wa-wudu'i wa-ikhlasi wa-huduri wa mimma yahmilu ala
sukutihi wa harakatihi kama asyara dzalika al-hadits sabit min qawlihi astaghfirullaha ka'annaka tarahu lam takun tarahu bainahu yaraka wa ala abdi ayyuraqiba rabbahu bi jami'i ahwalihi wa ya'lama annahu qadimun alaihi muttali'un ala afalihi wa aqwalihi qala Allah ta'ala wa takunu sya'nin wa tatminu Qur'anin wa ta'maluna bi amalin illa kunna alaikum syuhuda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'sun wa mizanun wa narun wa jannatun wa qad khuliqa sumasiratu wa yasbulu. Dan wajib kita iman juga adanya ba'ats. Apa makna ba'ats? Ba'ats adalah kehidupan setelah kematian. Artinya setelah semuanya manusia meninggal dunia, nanti ada hari kebangkitan. Hari di mana Allah Ta'ala hidupkan lagi manusia yang telah meninggal dunia semuanya. Baik yang meninggal dari pertama dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, itu semua hidup lagi. Mau yang cara dia apapun hidup, karena sebagaimana bilang ada tulang ekor itu manusia yang enggak bakal bisa dimusnahkan, sekalipun dia dibakar, ya, agar digiling atau dia juga, ini Allah Ta'ala jaga tulang ekornya. Namanya ada berjanab, ya, berjanab. Ini wajib kita imani, nanti manusia bakal apa? Setelah mati hidup lagi. Ini kehidupan yang setelah ini nggak ada kematian lagi. Nah, sekarang kita hidup, tapi kita dihantui oleh kematian. Nah, tapi nanti setelah mati hidup lagi, nggak ada kematian lagi. Mana nggak ada kematian, hidup selama-lamanya. Orang mukmin hidupnya di surga selama-lamanya, nggak ada batasnya. Orang kafir, ya, di neraka selama-lamanya. Sampai kapan? Nggak ada batasnya. Kalau udah nggak batasnya, udah selama-lamanya udah. Gimana ya? Jadi pikirin. Nah, makanya di dunia kita ini cuma sebentar. Jangan sampai kita apa tuh? Yang sebentar kita maksiat terus, nggak mau terus untuk Allah Ta'ala, nanti kita sengsara di akhirat selama-lamanya. Nggak lama, kita di dunia nggak lama. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun ya, jarang benar. Ini sabar aja, taat. Ya sabar. Nah, nanti kita bakal mati, kemudian mati hidup lagi, akan bahagia selama-lamanya, insyaallah. Ya, jadi bisa kita ya. Amin ya rabbal alamin. Wa mizanun, ya, mizan, timbangan. Ya, wajib kita iman juga tentang ada timbangan, menimbang amal kita. Amal maksiat, amal taat ditimbang. Ya, aman khafat mawajib ba'ul apa, aman sabat mawajib ba'ul apa umul apa tuh? Yang beruntung di Quran dikatakan siapa yang timbangannya berat, dia jadi orang yang beruntung. Timbangan rugi, ya, yang ringan jika jadi orang rugi. Berat dengan apa? Ketakwaan, dengan amal soleh beratnya. Kayak neraca ya. Ya, jadi ada yang berat dengan taat, ada yang apa? Yang ringan dengan kemaksiatan. Nah, beruntung. Nah, ini bisa kita hilangkan sekarang di dunia. Mananya? Ya, kita kan sudah tahu, ya, yatba'ul mayyita salasun, nanti jenazah orang yang meninggal dunia maka itu 3, ahluhu wa maluhu, apa lagi? Apa? Hartanya, keluarganya, amalnya. Amal apa? Dua-duanya ngikutin. Nanti mayat akan diikuti oleh 3-nya, oleh 3 hal, keluarganya, hartanya, amalnya. Keluarganya, hartanya balik ke rumah, istri anaknya nganter pulang ke rumah. Kendaraan ngantar pulang ke rumah, tinggal amalnya. Amal mana? Amal tergantung apa yang punya. Amal maksiat apa amal taat, itu aja. Nah, kalau dia punya amal maksiat, nah, akan rugi di akhirat. Karena nanti timbangannya bakal apa? Bakal berat dengan kemaksiatan. Ya, ringan dengan ketaatan. Nah, yang enak gimana? Sekarang kita akan menuju ke akhirat, kita akan menuju ke alam kubur. Buang dulu beban kita buang nih. Apa bebannya? Dosa, kita hapus-hapusin. Ya, sebagaimana ya memori kita tuh biar
kita buang. Nah nanti kita mati, yang ikut kita cuma amal baik saja, amal soleh aja, amal maksiat nggak ngikutin. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan tobat, dengan istighfar yang banyak. Karena nggak bisa lagi orang di kuburan dia tobat nggak bisa, di kuburan dia istighfar nggak bisa, habis waktunya. Ya, anggap dia pesan sama keluarganya. Saya kena maksiat, nanti kalau saya mati tahlilin ya. Tahlilin minta ampun Allah. Nanti saya mati nggak buat dosa lagi. Bisa nggak begitu? Ya sebelum pesan. Nah, ini nggak boleh itu juga. Artinya nggak boleh mengandalkan istighfar orang lain, dia nggak mau istighfar. Nah, yang bagus gimana? Ya kita istighfar, ya kita taubat. Nah, nanti kalau kita meninggal dunia, orang lain bakal tahlilin kita, istighfar kita, ini bagus. Nah, jadi jangan semata-mata ngarepin istighfar orang lain, kita nggak mau istighfar, jangan. Ya. Wanarun wajanatun, ya wajib kita iman juga adanya neraka dan ada surga. Neraka ada, surga ada. Neraka ya emang harus siapin. Ya jannah, surga juga udah ada. Udah. Neraka untuk Allah masukkan orang ahli maksiat, orang kafir. Surga untuk orang-orang bertakwa. Wa uzri berjannatul muttaqin. Surga diciptakan buat orang bertakwa. Maknanya apa? Yang enggak mau bertakwa, ya tempatnya adalah apa? Neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Waqad khuliqa, kedua-duanya neraka dan surga udah Allah ciptain, udah ada. Tapi kuncinya ada di tangan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad Nabi terakhir, masuk surganya duluan. Kita umat terakhir, masuk surganya duluan. Umat Nabi Isa belakangan, umat Nabi Musa belakangan. Kita duluan. Nah, jadi sini dua-duanya udah Allah ciptainnya. Suma siratu, kemudian wajib kita ingat juga ada jembatan sirat, ya sirat jembatan untuk menuju surga. Ini hari dimana ya akan tetap lengket kaki orang yang bertakwa, akan terpeleset kaki orang kafir. Orang kafir yang terpeleset kaki terpeleset. Jembatannya tidak seperti jembatan dunia. Ada keminasya'at wa ahad minasyayf. Lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Enggak kayak jembatan layang. Jembatan layang Casablanca enak benar begitu, banyak orang selamat. Ya, ini ya 50.000 tahun tanjakan, 50 turunan, ada jalan datar, lama. Ini ya jalan macam-macam, ada gimana? Ada yang musot, ada yang jalan kaki, ada yang cepat, ada yang kilat penyambar. Nah, tergantung amannya dia. Nah, jadi sini kita usahain apa? Kita usahain kita orang yang selamat di jembatan tersebut. Karena nggak semuanya mencapai finish. Begitu start, di pertengahan ada yang cemplung, ada karena bawah neraka. Ya, mudah-mudahan kaki kita ditetapin sama Allah Ta'ala, nempel di mana sirat jembatan. Dan kita orang termasuk yang cepat jalan seperti kilat menyambar, ada yang seperti macam-macam deh. Nah, ini tergantung amal dia masing-masing. Kalau kita mau cepat, kerjain amal-amal yang bisa mempercepat jalan di sirat jembatan tersebut ya. Wa yahduru azimul karamatin an auliyai. Dan wajib kita iman juga tentang adanya karamat. Apa karamat? Ya, kita artikan teman kemuliaan. Amrun khariqul lil ada takunu ya ala yadil wali. Perkara yang orang yang enggak bisa, perkara yang aneh-aneh yang orang yang enggak bisa, yang timbul ya dari seorang wali. Nah, ini bukan dukun. Jadi hasil takwanya dia maksimal, dia dapat gelar wali dari Allah Ta'ala. Nah, dia nanti punya karamat. Yang orang nggak bisa, dia bisa. Maka dikatakan amrun khariqul adat. Perkara yang adat nggak bisa, menurut adat nggak bisa, mustahil. Tapi sama beliau bisa. Kalau Nabi ada mukjizat, kalau wali karamat, gitu. Sama. Ya, jadinya kalau timbulnya dari Nabi namanya mukjizat. Tapi kalau timbulnya dari wali namanya karamat. Wajib kita iman juga tentang ada karamat yang memberikan kepada siapa? Kepada para wali-wali. Ini kayak nggak masuk akal, tapi terbukti terjadi karamat.
yang orang nggak bisa dia bisa. Nah ini namanya keramat yang Allah berikan kepada orang ahli bertakwa, ahli takwa yang maksimal, dia seorang wali baru dikasih sama keramat sama Allah. Bukan yang orang ahli maksiat atau orang fasik. Kadang hal-hal yang aneh terjadi sama dukun. Terkadang hal-hal yang terjadi sama orang ahli maksiat. Nah ini bukan keramat, bukan. Ada kali sihir yang aneh-aneh, bisa gak aneh-aneh terjadi sama orang itu? Bisa. Nah ya ini bukan keramat. Ya namanya sihir. Ya ini terjadi sama sihir tersebut terjadi sama orang-orang ahli fasik, orang yang nggak sholat, tapi dia bisa mengerjakan orang yang lain nggak bisa. Nah, ini bisa sihir terjadi. Tapi kalau keramat tidak demikian. Keramat Allah berikan kepada siapa? Kepada seorang wali ya. Banyak contohnya, banyak ya keramat. Ya. Terusin. Waqad maha syar'un al-aliyu az-zakir mutahharu. Ya. Tadi kalau ngomongin masalah keramat, ya mukjizat di tangan Nabi, ya kalau keramat di tangan wali kan gitu. Ya. Zaman dahulu mukjizat Nabi kaumnya orang Quraisy nggak ada yang bisa ngajian gitu, nggak ada yang bisa. Tapi di tangan Rasul bisa. Seperti apa contohnya? Banyak. Ya banyak nggak keramat? Mukjizat banyak nggak? Mukjizat banyak, mukjizat banyak. Seperti Qatadah, sahabat namanya Qatadah, waktu mata kecongkel nggak putus atau gelantungan apa tuh? Kalau gelantungan lebar-lebar apa sih? Iya. Iya gitu. Ya Rasulullah matakul dipegang sama Rasulullah dimasukin. Nah, ini coba sahabat lain itu bisa. Kita masukin itu mana bisa? Kata Qatadah, mataku yang dipegang sama Rasulullah nyata lebih terang daripada mataku yang sebelah. Berarti apa? Berarti emang mukjizat orang yang nggak bisa dia bisa. Seperti permintaan orang Quraisy dulu baru beriman kalau bulan terbelah dua. Siapa bisa belah-belah bulan? Nah, tapi permintaan orang Quraisy begitu, ya Allah Rasul minta Allah Taala apa? Turutin bulan terbelah dua. Tapi dasar orang kafir, ya udah bulan terbelah dua, katanya mau beriman minta bukti, ada yang beriman ada yang enggak. Ya, yang beriman ada, yang nggak beriman ada, yang nggak beriman bagaimana? Wah mata kita disihir nih. Mata kita disihir sama Muhammad. Bulan panas di bulan dia dulu nggak pernah terbelah dua, katanya cara terbelah dua dibohongin kita nih. Nah besok kita tanya, pagi-pagi tanya sama orang luar kota Mekah. Ada yang ketemu kafilah, ya orang dari luar Mekah tanya, semalam ada kejadian aneh nggak? Semalam ada kejadian aneh. Apa itu? Bulan terbelah dua. Ya, terbelah dua. Iya. Nah berarti orang lain bukan orang Mekah aja yang minta orang Mekah, tapi orang luar Mekah melihat. Nah, tapi emang ada yang Allah tentu nggak ada beriman, tetap nggak beriman juga. Ya, nah, jadi ada kan nabi-nabi lain bulan-bulan nggak ada. Nah, karena Aulia bisa yang aneh-aneh yang terjadi, wajib terimani aja. Ya, seperti apa? Maryam, ya, Siti Maryam tuh apa tuh? Berdoa apa tuh? Pohon kurma, rontok pohon kurma. Ada rutop, ada ham, tidak ada di musim rutop. Apa rutop? Kurma mangkal yang ujungnya bermatang tuh. Nah ini kan kurma kayak buah durian, kayak rambutan, hidup apa? Panennya setahun sekali. Musiman. Nah ini bisa ada, padahal bukan bulan apa? Bukan bulan panennya. Ya bukan bulan panennya, bukan emang bulan musimnya ada. Nah, ya, aulia-aulia aneh-aneh, ya yang Allah berikan kepada mereka, yang kita nggak bisa. Ini gimana? Ya wajib kita iman juga tentang ada yang keramat yang Allah berikan kepada seorang aulia. Sekarang aulia ya keramatnya pada ditutup, ya pada mereka mengeluarin, ya kalau zaman dulu banyak, ya yang apa istilahnya, yang aneh-aneh banyak jadi wali-wali yang mengeluarkan keramatnya, karena zaman dahulu orang pada percaya ini wali, tapi zaman sekarang kalau ngeluarin pada ingkar, pada ngomong macam-macam, ya pada istilahnya apa? Hati nggak terima ya. Waqad maha syar'unal aliyul dzakir mutahharu syara'a kulli mursalina. Dan syariat Nabi kita, syariat Nabi Muhammad SAW telah menghapus syariat Nabi-Nabi zaman dahulu. Syariat ajaran agama zaman dahulu, ya zaman Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya ya hilang, habis dengan tinggal nabinya.
Ya, jadinya syariat Nabi Muhammad menghapus syariat umat-umat yang terdahulu. Kecuali emang ada yang misalnya seperti apa? Babil muwafaqah apa membawa kesamaan ada. Seperti apa contohnya? Seperti khitan, sunat. Syariatnya sama. Nabi Ibrahim, tapi dipakai nggak sama Nabi Muhammad? Pakai. Ini babil muwafaqah apa maksudnya? Unsur kesamaan aja. Kesamaan Nabi Ibrahim sunat, ya, Nabi Muhammad Rasulullah yang ngajar ajar kepada umatnya untuk sunat khitan. Ya, seperti udhiyah kurban mimpinya sampai Nabi Ibrahim kan. Ya, kemudian saya dipakai agar ketepatannya, tapi semuanya nggak berarti apa tuh hapus. Ya, ada kebanyakan yang dihapus, artinya nggak berlalu, zaman dahulu nggak berlaku lagi. Nah, kalau masih berlaku, ada yang menyusahin kita juga. Bagaimana nyusahin? Kalau umat Nabi Muhammad mau tobat, istighfar, kalau berhubungan sama Allah Ta'ala istighfar, ya. Kemudian kalau sama orang diminta sama orang, beres susahnya. Tapi kalau umat zaman dahulu, bagaimana tobatnya? Bunuh diri. Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Tobatlah kamu kepada Allah Ta'ala, maka bunuhlah diri kalian. Nah, baru gimana? Kalau sekarang itu kan yang mau. Makanya terhapus. Ya, terhapus dengan syariat yang baru, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ahmadun khiyarul wara maula syafil musaddiru. Dan Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya semuanya manusia, semuanya makhluk Allah Ta'ala, asy-syafi' yang diberikan mandat untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, syafi' yang diberikan mandat untuk memberikan syafaat. Apalah syafaat? Pertolongan. Kita nggak bisa mengandalkan kita punya amal kita yang kita anggap udah hebat, amal kita harus diterima, enggak, ya. Kita punya amal dikit. Nah, ini semuanya kita ngarepin pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Karena salah satunya di akhirat calon kita cuma Rasulullah, ada yang lain. Nabi yang lain, Nabi Adam nyerah, Nabi Musa nyerah, Isa nyerah misalnya. Tapi kita Rasulullah mengatakan ya tentang syafaat, adalah aku yang berikan syafaat kepada kalian, aku yang akan berikan syafaat kepada kalian. Ya, maka sekarang bagaimana? Masukkan nama kita di daftar nama orang yang menerima syafaat, dah gitu aja. Bagaimana caranya? Udah terus bertakwa sama Allah Ta'ala, terus bertakwa, ya, ikuti sunnah Rasulullah SAW, ya, nanti lama-lama insya Allah Rasul ingat sama kita, ya. Jadi kita lagi butuh pertolongan, ya. Artinya yang bisa nolong cuma Rasulullah, ya, yang lain nggak bisa udah, ya, nggak bisa. Nabinya sama Nabi Muhammad, ya udah. Kita masukkan nama kita sebagai orang yang menerima syafaat Nabi Muhammad SAW. Banyak caranya supaya apa? Supaya kita syafaat. Masuk seperti yang Nabi bilang minggu lalu, ya, orang yang ziarah ke Rasulullah, ya, berhak Allah Rasul berikan syafaat. Manzar qabri wajibat tahu syafaati yaumil qiyamah. Siapa orang yang ziarah kuburanku, aku berhak memberikan syafaat padanya pada hari kiamat. Bukan banyak lagi hal amal-amal yang bisa orang dapat syafaat. Banyak kejaim. Nah, kalau kita kejaim, nama kita tertulis ya. Jadi manifest orang-orang yang akan menerima syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, insya Allah kita termasuk ya orang-orang yang nama kita dimasuk golongan menerima syafaat. Amin ya rabbal alamin. Enak deh kalau dikasih syafaat enak benar ya. Kemudian al-musaddiru ashabu khairul quruni wa khairuhum. Dan para sahabatnya mereka orang-orang yang di abad terbaik. Mana kurun dan mukarram abad, ya. Jadi setelah Rasulullah SAW, karena Rasulullah khairul wara, ya, manusia terbaik. Setelah itu para sahabatnya yang hidup di masa, di zaman, di abad terbaik. Nah, setelah Rasulullah meninggal dunia, udah para sahabatnya. Karena definisi sahabat apa? Definisi sahabat orang yang hidup di zaman Rasulullah. Kemudian dia ketemu sama Rasulullah SAW, kemudian dia beriman, ya, mati membawa iman, ini namanya sahabat. Sekalipun dia buta seperti Ummu Maktum. Ummu Maktum sahabat, kan dia nggak lihat, udah pokok dia Rasul, dia beriman, ya,
itu namanya sahabat. Matinya masih mati iman, ya itu namanya sahabat. Nah, ya sahabat tersebut orang yang afdal setelah Nabi Muhammad SAW. Wa khairuhum ala wabki ma qaddamu summa akharu. Dan para sahabat yang terafdal itu sesuai yang para ulama, para salaf ya dahulukan dan diakhirkan, jangan dirubah-rubah. Maknanya apa? Sahabat ada berapa sih? Waktu zaman Rasulullah meninggal, waktu saat Rasulullah meninggal dunia, sahabat sensus jumlahnya 124.000. Yang meninggal terakhir Abu Tufel namanya. Abu Tufel sahabat Rasul yang orang terakhir meninggal dunia. Jadi waktu di sensus ada 124.000 sahabat. Di sensus tuh. Ya, bulan ya. Yang zaman dulu udah ada dukcapil ya, dukcapil. Nah, dukcapil sensus segitu. Abu Tufel ya sahabat yang terakhir meninggal dunia. Nah, di sini ya sahabat banyak, mana yang paling afdal? Yang paling afdal adalah sesuai yang emang ya para sahabat susun ya, yang di awal yang di akhir kita nggak bisa rubah-rubah. Apa pertama? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ya, kok orang Syiah keberatan? Orang Syiah keberatan. Kok Sayyidina Ali belakangan? Semestinya nih sahabat yang pertama adalah bukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Mulai dia ya sebar ini. Udah, pokoknya akidah Ahlussunnah wal Jamaah enggak merubah susunan. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak ada kita rubah. Anggap Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, enggak ada. Ala wafqi ma qaddamu summa akharu, sesuai yang didahulukan dan diakhiri. Yang dua siapa, yang belakang sama. Udah kita ikuti mereka karena ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang-orang Syiah nggak setuju sama mereka, nggak setuju. Sayyidina Ali apa sepupu dari Rasulullah SAW, kemudian bantu juga. Karena kenapa Sayyidina Abu Bakar duluan? Ya, kenapa Sayyidina Ali? Mereka protes. Ya terserah mereka berutu, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu susah. Itu yang pertama Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, Sayyidina Abu Bakar kenapa didahulukan? Udah, emang Rasulullah yang ngasihnya ya, emang begitu kejadiannya sehingga didahulukan oleh sahabat yang lain ya. Bagaimana jasa Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar jasanya luar biasa ya. Yang laki-laki yang termasuk laki-laki ulama pertama yang beriman kepada Rasulullah ya. Ini Sayyidina Abu Bakar, kemudian anaknya Asma, dia punya anak namanya Asma. Waktu Rasulullah ngumpet di Gua Hira, itu Asma yang beri makanan. Ya, makanan ke Gua Hira. Itu Gua Hira, anak aja nggak sampai masuk sana. Tanjakannya apa tuh? Curang. Kita baru seperempat tengah perjalanan. Lo capek. Oh, jadi deh. Tapi nenek orang Pakistan, orang India kuat aja ya. Nenek pakai kakek kuat. Kita nggak kuat, maksudnya udah setengah loh. Mesti jauh lagi. Udah gitu batunya kalau kita injak, kalau kita turun kayak mau gelinding apa kita? Pleset. Kita pleset ya? Selamat juga. Ya Allah, udah nggak sanggup. Lihat aja. Ini ya, Asma, seorang wanita anak Sayyidina Abu Bakar yang nyuplai makanan selama ayahnya Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah ada di gua. Dia nyuplai. Kita kalau suruh ini kalau ada gosen nggak mau sana. Goput nggak mau. Ini Asma sana. Ya, kemudian makanya ya Sayyidina Abu Bakar kan sama-sama kan apa tuh? Ya, waktu diingat dia cat ular tuh, gigit ular kan? Gigit ular. Ya, Rasul Sayyidina Abu Bakar saking sakitnya gigitan ular pada pasir. Racunnya itu apa tuh? Bisanya dahsyat ya, karena lubang ular ditutup sama kakinya Abu Bakar. Abu Bakar jadi Sayyidina Rasulullah. Kalau seandainya ini ya yang gigit Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar nggak mau Rasul digigit. Ya gigitlah Sayyidina Abu Bakar sakitnya. Kemudian Rasulullah yang tidur di pangkunya Abu Bakar bangun karena apa? Tetesan apa tuh? Air mata.
kenapa Abu Bakar? Kenapa kau menangis? Aku di apa? Gitu lah. Digigit ular. Oh, kenapa melakukannya? Sebutin yang aku lakukan demi engkau wahai Rasulullah. Kenapa bilang? Ya, kalau sekarang engkau digigit ular mati, engkau dikurangi Islam hilang. Ya, biar aku yang mati Muhammad asal jangan kau yang mati. Karena kalau engkau digigit, engkau mati, Islam hilang udah. Nggak ada Islam habis kan? Islam habis. Maka kalau aku mati, Islam tetap jalan. Kalau engkau yang mati, Islam hilang. Ada nggak sahabat yang begitu? Pembelaannya bukan harta, nyawa diberikan. Maka Abu Sufyan waktu melihat kehebatan para sahabat Rasulullah dikata apa? Saya belum pernah lihat sahabat seseorang seperti sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Hartanya, nyawanya, semuanya betul. Nggak ada orang lain begini, nggak ada. Sahabat yang super setia seperti sahabat Nabi nggak ada lagi. Yang lain ada yang tapi untuk kalah sama Rasulullah. Ya, banyak sahabat-sahabat yang masya Allah. Ya, makanya Sayyidina Abu Bakar dia namanya diabadikan di Quran. Idhuma fil ghar. Ketika keduanya Rasulullah sama sahabat Sayyidina Abu Bakar ada di Gua Hira. Nah, maka sini para ulama ambil kesimpulan orang yang mengingkari kesahabatan Sayyidina Abu Bakar kafir hukumnya. Kenapa? Karena ya disebutkan Al-Quran dengan kata-kata keduanya. Ketika keduanya, siapa keduanya? Rasulullah sama Abu Bakar. Nah, ya ini kuat. Ya, maka dengan ini ya dilihat ya kehebatannya Abu Bakar, maka Abu Bakar dirinya pertama. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ingat Abu Bakar juga waktu menjadi pemimpin, beliau tersebut enggak nyalonin diri, enggak minta. Ya nggak minta, jangan minta ya orang. Minta. RT, RW, semuanya begitu. Taman, lurah, DPR, semuanya. Sudah minta ya. Ya. Sayyidina Abu Bakar waktu diminta oleh orang, diminta orang-orang. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ini uli itu. Aku diminta oleh kalian ya. Aku nggak angkat. Aku pengen jadi pemimpin nggak ada. Tapi aku diminta oleh kalian. Ini uli itu. Aku diminta oleh kalian jadi pemimpin. Akhirnya ya saya terima. Dia diminta. Ya, apa dibilang? Ya, kalau aku benar, aku masih ikuti Rasulullah, aku masih di bawah masih di relnya syariat Nabi Muhammad, ikuti aku. Tapi kalau aku melenceng jangan ikutin. Nah, ini pentingnya gitu. Ya, seperti Umar begitu diangkat jadi khalifah. Ya, kalau kalian ya benar ikuti aku, ikuti Umar. Tapi kalau aku benar ikuti. Tapi kalau aku benar ya tegur aku. Ya, satu sahabat ngajukan pedang. Ya Umar, kalau engkau menyimpang dari Rasul, pedang kami akan bicara. Ditembak sama pas pampres. Agak. Ya, terima kasih banyak. Jadi sahabat tuh, ya semuanya sahabat-sahabat yang lain tuh dukung. Kan sahabat nggak ada yang menyimpang istilahnya. Tapi kalau aku masih benar ikutin. Tapi kalau aku menyimpang jangan ikutin. Nah, kalau sekarang menyimpang apa ya masih mengira? Belok. Udah belok ya? Belok, Ustaz. Jangan buat apa masuk kot. Paham ya? Nah, jadi wa khairuhum ala wafqi ma qaddamu wa akhsuma akharu. Susunan mereka yang terbaik adalah sesuai dengan susunan ya. Yang ulama yang pertama ini ya salah dalam itu, kemudian antara saya dan Ali udah itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kemudian nujumu huda ya qulu ulul nada. Ya, mereka ada laksana bintang. Ya. Laksana bintang sahabat ya, misalnya perbuatan mereka, perkataan mereka sumber hukum juga. Alaikum bisunnati kata Rasulullah wa sunnati khulafair rasyidin min ba'di. Ini akan kalian berpegang teguh sama ajaranku dan ajaran para sahabat-sahabatku setelah aku meninggal dunia. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sahabat yang lain, mereka megang ini karena mereka siapa? Melihat guru mereka siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat murid daripada Nabi Muhammad SAW. Melihat tuh Rasulullah ya begini. Nah, mereka
nanti beda pendapat, kita pakai ini boleh karena semuanya adalah mereka ada murid Nabi Muhammad SAW. Udul, ya mereka laksana apa? Laksana bintang. Ya, ashabi kan nujum. Dikatakan sahabatku laksana bintang. Wabi aidin itu. Dari mana kamu saja, kamu bisa ambil petunjuk dari mereka. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ya ini begini. Udah kita ambil ini boleh ini. Karena sahabatku ya selain yang presiden, mereka laksana bintang. Karena emang ibaratnya itu murid-murid aku juga. Nah, murid Nabi Muhammad SAW. Ya, ini berarti apa? Sahabat yang derajatnya paling rendah nggak bisa disamain oleh orang wali gutub nggak bisa. Mana ya ada seorang wali di gutub, orang wali gutub lagi, gutubnya berapa tuh? Super. Ya super gutub ya, gutub nggak bisa menyamai derajat sahabat yang paling rendah. Bagaimana seperti Sayyidina Abu Bakar? Bagaimana dengan 10 golongan, 10 orang yang Allah kasih bisyara masuk surga? Abraham bin Auf, ya, Zubair bin Awam dan lainnya ini masuk Allah. Kenapa? Sahabat tersebut dapat kemuliaan, ya, karena mata mereka telah memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Tangan mereka pernah bersentuhan dengan tangan Nabi Muhammad SAW. Mereka telah makan bareng sama Rasulullah, pernah sholat jamaah sama Nabi Muhammad SAW. Kuping mereka menjadi mulia karena pernah dengar suara Nabi Muhammad SAW. Maka kelebihannya beda sama kita. Sahabat mulai bisa nyanyiin, matanya lama dengan wajah Rasul. Seperti ya, apa tuh? Ada salah sahabat, ya, tiap hari sama Rasulullah. Begitu Rasul meninggal dunia, dia dikabarnya sama sahabat lain, Rasul meninggal dunia. Betul. Diminta sama Allah apa? Ya Allah, butakan mataku ya Allah. Karena nggak ada lagi wajah yang terindah yang aku pandang setelah meninggal Nabi Muhammad. Allah kabulin doanya, mati buta. Buat apa aku mana yang lain nggak ada wajah seindah Nabi Muhammad SAW. Nggak ada wajah paling gantis dari Nabi Muhammad, maka karena meninggal dunia, aku nggak pengen mana yang lain. Udah nggak enak mana butain. Nah ya, butain udah nggak ada. Yang wajah terindah di mana udah nggak ada lagi. Cuma mana ini, cuma udah mati butain aja. Nah, sahabat perlu begitu. Karena orang yang dia paling kasihi meninggal dunia, ya. Nah, itulah ciri utama sahabat ya. Nah, terus kita kulum udul ulun nada, semuanya udul, artinya mereka benar, mereka terpercaya, mereka ya nggak menyimpang, udul semuanya wajib kita imani, ya. Fadailuhum masyhuratun laisat tunkaru. Keutamaan para sahabat ya sudah banyak orang tahu, tidak bisa diingkari. Nah, keutamanya ya. Mereka yang khulafaur rasyidin, mereka yang menerobos jannah, yang ahli perang syuhada Badar, syuhada Uhud, perang-perang semuanya, seperti Abraham bin Auf, ya, yang kalau buat Islam, hartanya buat Islam lagi mau perang, ya, beliau siapin pasukan berkudanya, logistik untuk perang. Tak ada lagi yang mengobrol begitu, karena zaman dulu Rasulullah kan, ya, belum ada negara yang yang ada sumbernya pemasukannya dari orang-orang kaya aja bersahabat. Maka nggak ada yang bisa menyamai kelebihan sahabat. Ya. Kita nih, ya, Gunung Uhud, anggap Gunung Salak, semua yang emas kita hadiahin buat Islam. Nggak ada bisa menyamai, ya, sedekah yang terkecil daripada sahabat. Nah, ini makanya sahabat keutamaan mereka sangat tinggi, sangat hebat ya. Terus ya, wa afdaluhum siddiquhum sabil ula. Yang terafdal dari sahabat tersebut adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, orang yang punya derajat tinggi. Wa rabiuhum bil fadli dul fadli Haidaru. Dan yang keempat, ya, pertama Sayyidina Abu Bakar, yang keempat adalah Haidar, itu Sayyidina Ali. Haidar, ya, derajat Sayyidina Ali, yang keempat Sayyidina Ali. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, kedua Sayyidina Umar, ketiga Sayyidina Utsman, keempatnya baru Rabi'um yang keempat. Yang keempat bil fadli dul fadli Haidaru, yaitu Haidar nama Sayyidina Ali. Yang keempat adalah Sayyidina Ali. Itu sahabat-sahabat yang lain, sahabat yang ahli perang Badar, ahli ini semuanya ya. Wa takhridu nari laysa illa likafirin. Dan nanti ada orang yang akan abadi di neraka.
Buat siapa? Itu buat orang kafir. Orang kafir masuk neraka selama-lamanya. Jadi yang masuk neraka ada dua, ada yang sementara, ada yang selama-lamanya. Siapa yang sementara? Uswatul muwahhidin. Siapa itu uswatul muwahhidin? Orang mukmin yang ada dosanya. Mukmin, yang mukmin ada imannya, dia mati nggak tobat, mati nggak istighfar, mati, ya nanti gimana? Ya bisa Allah Taala maafin, bisa Allah Taala masukin ke neraka. Tapi di nerakanya nggak abadi. Ya dicelap di neraka, masuk karantina neraka sekedar selama dosa yang dia punya. Dosanya banyak, lamaan. Dosanya dikit, sebentar. Wah, aneh dosa dikit aja deh, biar jalan-jalan ke neraka. Jangan. Jalan-jalan neraka. Ya, paham nggak ya? Nah, jadinya ya begitu. Nah, yang abadi siapa? Yang abadi orang kafir. Orang kafir nggak bisa, nggak ada sementara. Mukmin sementara. Tapi ingat, masih ada imannya. Dia ahli maksiat dosa banyak, tapi imannya tidak terkontaminasi dengan kemurtadan. Artinya tetap mukmin, dosa banyak, nyemplung ke neraka. Nah, bisa hilang, bisa diangkat, bisa angkat dikeluarkan neraka dengan cara apa? Ada kalanya dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasul nanya tadi, Allah, adakah umatku di neraka? Ada yang Muhammad. Berapa banyak? Banyak. Ya, kurangi masa hukumannya atau keluarin ya Allah. Jadi ada yang pengurangan masa tahanan. Gerasi apa gerasi? Remisi. Ada yang apa tuh? Cabut, apa dikeluarin langsung. Nah, nih, keluarin. Nih, anggap setahun, bikin 6 bulan, bikin 2 bulan. Pengurangan masa tahanan, ada yang dikeluarin langsung. Siapa yang apa yang menolong? Syafaat Nabi Muhammad. Rasul masih bikin umatnya. Rasulullah masuk surga enggak ada umatnya yang masih iman enggak mau di neraka. Ada pemimpin masih mikirin orang lain, ada. Dia kabur aja udah. Yang lain susah masuk gunduk. Nah, Rasulullah enggak mau masuk surga. Masih ada masih ya Allah keluarin gitu. Berarti saya enggak. Maka enggak ada yang lebih sayang daripada Nabi Muhammad SAW. Enggak ada orang lebih sayang daripada Nabi Muhammad SAW. Masih mikirin kita, masih ingat nggak mau sekalipun Rasulullah bisa masuk air begitu tapi nggak mau lupain. Maka sekarang apa? Ya buka hubungan kita dengan Nabi Muhammad agar hubungan kita dengan Muhammad ada dengan cara apa? Ya setor selawat kita sama Rasul selawat. Nanti kan orang yang selawat kan mereka sampai ya Muhammad, ya Rasulullah, fulan bin fulan, disebut nama kita, sebut nama bapak kita. Maka orang yang berselawat termasuk orang yang bakti sama orang tua. Kenapa? Namanya disebut oleh malaikat. Ya Rasulullah, fulan bin fulan, anaknya fulan, ini bersama nama. Ya, setor nama kita sini selawat, nanti nama kita ada. Nama kita ada, dapat jatah syafaat. Enak nggak begitu? Nah, maka malu kalau kita Rasulullah putus hubungan, tapi nanti di akhirat minta tolong Rasul mampu. Di dunia nggak mau kenal Nabi Muhammad. Di dunia nggak masa bodoh, Rasul masa bodoh tidak kenal. Di akhirat bisa tolong. Kita empat nggak mau begitu kata. Dulu kemana aja lupain, sekarang tolong. Nah, malu maka sekarang bina hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, insyaallah kita bisa ya. Amin. Wa qiblatuna man amaha la yakfaru. Dan kiblat kami orang yang tidak ikut dengan kiblat kami itu ya tidak dianggap kafir. Artinya ada orang mungkin ya kiblatnya nggak ke Mekah atau kemana, dia tetap Baitul Maqdis sekalipun sudah dihapus, ya kita nggak bilang kafir, ya dia nggak bilang. Tapi kan udah dihapus belum? Kiblat itu bukan kiblat, itu Masjid sekarang kan ke Ka'bah. Nah ini dia kiblatnya mungkin apa? Beda dikit dia Muslim, ya ini kita katanya nggak anggap dia kafir, nggak anggap kafir. Tapi dalam hal ini ya kita kasih tahu juga, ya kiblatnya udah berubah dari Baitul Maqdis kemana tuh? Ke Ka'bah. Yang udah turun dari Baitul Maqdis. Maka di Madinah ada masjid kiblatnya, masjid dua kiblat. Awalnya kesini tapi ada perubahan. Nah, ya masalah kiblat ini orang wajib kiblat wajibnya hanya buat sholat. Kalau ya selain sholat nggak wajib ada kiblat. Pernah ada pernikahan nggak? Nih
kan kadang-kadang mari kiblatnya gitu, ini sunnah aja. Ya, kata aku, mari kiblatnya, aku kiblat sana. Ada pengantinnya, ada kiblat, ada. Ini enggak wajib, ya enggak wajib. Wajibnya hanya untuk orang anggap baca Quran wajib kiblat enggak? Ya, sholat wajib atau sunnah wajib hadap di kiblat. Ya, sampai sini aja dah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana